Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid kelas 11 yang Pak Soleh banggakan, kita awali pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan hari ini kita bicarakan tentang bukti beriman kepada Allah. Bukti beriman kepada Allah yang pertama adalah menepati janji. Pengertian, janji adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang dinyatakan secara lisan atau tulisan, bersifat mengikat secara hukum maupun moral. Ikrar janji merupakan komitmen yang tidak boleh dilanggar. Menurut KBBI, perjanjian adalah kesepakatan tertulis atau lisan antara dua pihak atau lebih untuk menaati hal yang telah disepakati. Perjanjian bisa dibatalkan jika kedua pihak setuju atau salah satu meninggal dunia. Hukum menepati janji adalah wajib. Sesuai firman Allah yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Uhilat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum ghairu muhillis saidi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Quran Surat Al-Maidah ayat 1. Keutamaan menepati janji. Yang pertama, mendapat kepercayaan dari orang lain karena ucapan dan tindakannya dapat dipercaya. 2. Ditempatkan di surga Firdaus dan kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 8 sampai 11. 3. Termasuk orang bertakwa yang dicintai Allah. Quran Surat Ali Imran ayat 76. 4. Termasuk golongan berakal yang mengambil pelajaran dari wahyu Allah. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 19 sampai 20. 5. Tidak termasuk golongan orang munafik. Menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang tanda-tanda orang munafik. Syarat melakukan suatu perjanjian. Pertama, harus dilakukan dalam keadaan sadar. 2. Isi perjanjian harus sesuai ketentuan hukum, agama atau hukum positif yang berlaku. Maka tidak sah melakukan janji untuk suatu pelanggaran. 3. Perjanjian harus memenuhi syarat khusus yang diperlukan seperti perlunya saksi dalam perjanjian perkawinan. Dampak ingkar janji. 1. Termasuk golongan orang-orang munafik. Quran Surat An-Nahl ayat 91 sampai 92. 2. Ditempatkan di neraka paling bawah. Quran Surat An-Nisa ayat 145. 3. Tidak dipercaya bahkan oleh keluarga terdekat sekalipun. Quran Surat Yusuf ayat 66. Bukti beriman kepada Allah yang kedua adalah mensyukuri nikmat. Pengertian syukur berasal dari bahasa Arab, dari kata kerja syakaro, yang berarti menampakkan atau muncul, atau penuh, yang berarti menampakkan atau memunculkan nikmat. Dalam istilah, syukur adalah pengakuan atas nikmat Allah dengan sikap tunduk, rendah hati, dan cinta kepadanya. Pengertian, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebut syukur memiliki 3 makna. Yang pertama, menyadari dan mengenali nikmat. 2. Menerima nikmat dengan kerendahan hati. 3. Memuji Allah atas nikmat tersebut. Beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan akan hal ini. Pertama, Quran Surat Al-Mu'minun ayat 28. 2. Quran Surat Ibrahim ayat 39. Dan yang ketiga, Quran Surat An-Naml ayat 15. Keutamaan bersyukur. Pertama, terhindar dari perilaku sombong. Quran Surat An-Nahl ayat 78. 2. Allah akan menambahkan rizkinya. Quran Surat Ibrahim ayat 7. 3. Mendapatkan keberkahan hidup. Quran Surat Luqman ayat 12. Dan 4. Mendapatkan kebaikan dari Allah. Hadis riwayat Ahmad.
Bukti beriman kepada Allah yang ketiga adalah menjaga lisan. Kewajiban menjaga lisan. Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin menyebutkan bahwa seseorang sebaiknya hanya berbicara jika ucapannya jelas membawa maslahat. Jika ragu, lebih baik diam. Kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik-baik saja atau diam. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Diam lebih aman jika tidak yakin manfaat dari ucapan, karena bisa mencegah bahaya bagi diri sendiri. Kewajiban menjaga lisan. Orang yang menjaga lisan akan memiliki kedudukan tinggi dalam agama. Selain itu, orang lain akan terhindar dari kejahatan lisannya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim ialah orang di mana kaum muslimin dapat selamat dari kejahatan ucapannya dan kejahatan perbuatannya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Langkah-langkah menjaga lisan. 1. Tidak berbicara kecuali dengan perkataan yang bisa mendatangkan kebaikan dan manfaat bagi dirinya dan orang lain. Hadis riwayat At-Tirmizi. 2. Menjauhi kebiasaan berkata bohong dan tidak bermanfaat, bahkan berbicara berlebihan. Quran surat Al-Mu'minun ayat 3. Ketiga, menjaga lisan dengan baik tidak digunakan untuk menggunjing orang lain. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Langkah-langkah menjaga lisan. 4. Jangan berkata kasar, jauhi pula melakukan celaan dan melaknat orang lain. Hadis riwayat At-Tirmizi. 5. Berbicara dengan jujur, tidak mengadu domba. Quran surat Ali Imran ayat 12. 6. Tidak mudah marah. Hadis riwayat Imam Bukhari. 7. Menjawab panggilan orang tua dengan sopan dan santun, dengan tidak banyak membantah. Quran surat Al-Isra ayat 28. Bukti beriman kepada Allah yang keempat, menutupi aib orang lain. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Aib termasuk kekurangan yang harus ditutupi. Menyebarkan aib orang lain adalah perbuatan buruk. Jaga aib orang lain seperti kita ingin aib kita dijaga. Fokuslah memperbaiki diri, bukan membuka aib orang lain. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita untuk tidak membuka aib orang lain, mencari-cari kesalahannya. Melalui firman-Nya, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz zann, inna ba'daz zanni itsmun, wa la tajassasu, wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim." Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Rasulullah bersabda di dalam hadisnya, "Man naffasa am mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Wa may yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wallahu fi ainil abdi ma kana al abdu fi aini akhi." Rawahu Muslim, At-Tirmizi, Ibnu Majah, wa Abu Dawud, wa Ahmad. Yang artinya barang siapa melepaskan kesusahan seorang muslim dari kesusahan dunia, Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat.
Barang siapa menutupi aib seorang, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Barang siapa memudahkan orang yang susah, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama ia menolong saudaranya. Hadis riwayat Imam Muslim, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Abu Daud, dan Ahmad. Dampak membuka aib orang lain. Pertama, Allah memberikan azab yang pedih bagi mereka. Quran Surat An-Nur ayat 19. Dua, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka aib orang tersebut. Sabda Rasulullah dalam hadisnya. Yang ketiga, hidupnya akan mendapat hinaan dan celaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Syukron katsira. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.